Al-faslu tsalitsu fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin. Apa dia? Yaitu daripada amal yang di dalam hati. Nah, itu sembahyang batin. Berarti kalau sembahyang zahirnya, jadi Allah tuh apa nih? Menciptakan sesuatu itu ada pasangannya, ada lawannya. Zahir lawannya batin, siang lawannya malam. Apalagi daratan lawannya laut. Ada semua lawan Bebini lawannya lelaki. Pasangan-pasangan, berpasang-pasangan. Sembahyang kayak itu juga ada sembahyang zahir, ada sembahyang batin. Kalau sembahyang zahir apa? Sembahyang zahir pekerjaan, perbuatan rukun-rukun sembahyang. Apa dia? Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, tahiyat. Nah, itu sembahyang zahir. Ada perbuatan-perbuatan yang tampak mengerjakan sembahyang. Kayak sujud. Nah. Terus ada juga sembahyang yang batin. Apa dia? Perbuatan amal yang di dalam hati. Nah, itu ya. Yang di dalam hati juga 4 sembahyang. Jangan rangkainya aja sembahyang, dalamnya kada. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, yaitu mengerjakan segala rukun sembahyang. Itu namanya sembahyang zahir ya. Perbuatan mengerjakan rukun sembahyang ya. Itu namanya sembahyang zahir. Dan segala sunnah-sunnahnya yang tersebut itu sudah kita terangkan panjang lebar ya tentang sembahyang zahir. Dari mulai rukun sampai yang sunnah-sunnahnya. Jangan pulang disepelekan sunnah-sunnah sembahyang. Sunnah tidak membatalkan. Itulah sunnah tuh yang disukai Nabi. Kalau orang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, berarti dia tidak cinta dengan Nabi. Nah, tuh. Dan ada baginya pula sembahyang batin. Apa dia sembahyang batin? Itu adalah yang mensahkan baginya amal zahir. Jadi antara sembahyang zahir dan sembahyang batin itu kedua-duanya tuh dikerjakan, jangan ditinggal. Karena apa? Bila tak tinggal salah satu di antara keduanya, maka tidak sah sembahyangnya. Misalnya tak tinggal rukun sembahyang, kadang baca Fatihah, maka tidak sah. Sama juga amal batinnya, sembahyangnya misalnya dengan riya. Nah, ini salah satu perbuatan sembahyang menjaga hati karena riya atau tidak bisa mendatangkan khusyuk, maka tidak sah sembahyangnya. Nah, artinya tidak sah sembahyangnya, tidak dapat pahala ya amal zahirnya itu yang seyogyanya diamalkan oleh orang yang saleh. Nah, siapa saleh nih? Adalah orang-orang
yang menjalani jalannya Allah. Itu salik. Ini salik itu orang yang berjalan. Kita ini berjalan lah menuju ke mana? Salik ini orang yang berjalan menuju akhirat. Kalau dia berjalan kada menuju akhirat, itu lain namanya salik. Ya. Jadi orang yang salik itu adalah artinya orang yang menjalani jalan akhirat supaya sempurna amalnya itu. Apa dia di antara sembahyang yang batin, ya, supaya sempurna amal kita, amal yang zahir, yaitu khusyuk. Khusyuk tuh kayak mana? Arti khusyuk. Artilah khusyuk. Khusyuk tuh fokus. Kada bercabang-cabang. Nah. Fokus ya orang tuh. Jangan bercabang-cabang pikiran dalam hati. Di antaranya apa? Menghinakan diri. Ya. yakni menghinakan diri serta tetap anggota. Misalnya ini kebanyakan bergerak. Kemarin kan kalau di dalam hukum syariat, kalau kepala bergerak-gerak ke ini, lihat atas, lihat bawah, itu tidak batal, makruh, iyalah. Tapi tidak mendatangkan khusyuk, ciling sana, ciling sini. Nah, itu kada dapat pahala, walaupun kada batal. Jadi nyarannya khusyuk tuh tenang, gitu nah, tenang, jangan banyak bergerak. Misalnya tangan di atas pusat, di bawah dada. Nah, jangan kakak ini kau. Itu kada khusyuk. Banyak bergerak. Nah, kada khusyuk juga. Dalam ilmu fikih hukumnya memang kada batal. Kayak kita menahan kantot itu tidak batal, cuman di dalam sembahyang, dalam batin kita kada khusyuk lagi. Nah, maka kada mensahkan, artinya kada berpahala. Nah. Ya. Maka karena di akhirat tuh kita ketika dihisab, mana pak dia ada tulis pahala sembahyang, dia ada tulis, padahal kita kerjakan di dunia. Nah, jadi protes kita nih, mana sembahyangku waktu hidup di dunia itu ada, karena kada ada tulisannya, kada khusyuk tadi. Nah itu ya, maka apa tadi? Sia-sia sembahyang orang yang tidak bisa mendatangkan khusyuk. Maka dinilai pahala itu dari seberapa khusyuk inya sembahyang. Itu ya. Jadi kalau kayak orang-orang yang menjalani jalan akhirat, ini dituntut dikaji. Dikaji. Siapa supaya datang khusyuk. Nah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itulah, kita ngangkat tangan. Allah, ini mulai dah datangkan khusyuk. Nah, kalau bahkan ulama nih, perbuatan makruh kalau kita langgar tapi bisa datangkan khusyuk, mana bekijim sembahyang kan makruh. Tapi dengan bekijim bisa khusyuk, mana abdalnya bekijim apa bencilak? Nah, ada juga yang kata kalau yang penting bisa datangkan khusyuk, bagus bekijim. Tapi kalau ini bisa semuaan tadi dilatih, Bang Le. Orang tuh terbiasanya tuh kalau inya sering dilatih. Maka kalau untuk latihan boleh, tapi jangan sepanjangan bekijim. Akan latihan. Nah, orang kayak maher tuh.
Orang ini bisanya mahir karena sering latihan, iyalah. Nah, kalau kayak vokalis, begandang, kayak bersalawatan, ini latihan kan. Nah, kayak itu kita sembahyang nih, latihan dia apa bisa khusyuk. Beletih. Kayak apa cara beletih? Sering-sering sembahyang, itu latihannya. Itu. Sering-sering sembahyang latihannya. Dilatih, ya. Jadi itu tadi sangat penting juga kita apa? Mendatangkan kehusyukan di dalam sholat. Jadi menghinakan diri di hadapan Allah. Kita ini merasa kayak apa kayak dilihat Allah tuh. Nah, kalau kita macam-macam hati kita nih Allah tuh tahu. Oh. Nah, makanya kita takutan nih hati kita layau. Hati kita kemana-mana tuh takut karena apa? Disiksa Allah. Nah, maka dalam Quran tuh fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang karena siksa. Nah, kalau orang tuh hatinya yang lalai. Kada ingat. Dan hudur al-qalbu, hati, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang. Itu tadi ya, hatinya diikat, jangan layau kemana-mana, hanya ingatnya dengan Allah, terus ingat kita lagi sembahyang. Ini lagi sembahyang, ingatnya kemana-mana, pikiran kacau. Nah, ada lagi yang biasa tuh mandak kunci kada ingat, mandak duit kada ingat, bawa sembahyang hak aja. Sekali ingat dalam sembahyang. Nah, aturan dalam sembahyang itu udah boleh mengingat yang lain. Ingatnya hanya kepada Allah. Jadi apa? Sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala. Jadi kosongkan yang lain. Nah, urusan-urusan yang lain itu dikosongkan. Yang diisi dalam hati hanyalah Allah. Itu dalam sembahyang. Maka dulu kan pernah kami terangkan. Di hati kita nih kayak kamar. Nah, kamar khusus. Tidak boleh orang lain masuk. Kecuali kita surang. Jadi ada kamar khusus. Nah, misalnya dalam rumah itu kan. Ada ruangan tamu. Yalah, itu siapa aja boleh masuk. Karena masuk lagi ada ruangan keluarga. Itu orang lain yang bukan keluarga dia boleh masuk ke situ. Ada lagi kamar khusus. Anak kan dia boleh masuk ke kamar khusus. Nah, itulah hati kita nih. Yang lain tuh dia boleh masuk. Sapida masuk, Honda masuk, Kabun masuk, ya apa? Kada muat. Nah, itu ya. Jadi yang ada di dalam hati kita hanyalah Allah Ta'ala. Yang lain tidak boleh masuk, dikunci. Nah, itu. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis shalah di zikri. Wa aqimis sholata di zikri. Artinya, dan dirikan olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan daku. Nah, itu jelas lah. Yang namanya sembahyang tuh ingat awan Allah. Bukannya
sembahyang tuh kada ingat awan Allah. Nah itu yang Tuhan sarek. Ini ya Allah menghina aku orang nih. Apa kada menghina? Berhadapan dengan Allah tapi memalingkan wajah ke Allah. Yalah. Nah, maka sembahyang yang batin ini artinya apa? Mengingat Allah. Kalau sembahyang zahir itu mengerjakan rukun-rukun sembahyang. Kalau sembahyang batin itu mengingat Allah. Berarti sembahyang batin ini bisa kada berwaktu. Asal kita ingat kepada Allah itu namanya sembahyang batin. Maka ada ajaran orang-orang bahari nyarannya sembahyang daim. Sembahyang daim itu ya ini sembahyang yang mengingat Allah. Tapi tidak boleh dikerjakan seuting aja. Kada mengerjakan sembahyang zahir. Apa? Kafir hukumnya. Kada mengerjakan apa? Rukun Islam. Tuh ya. Jadi tidak boleh dikerjakan salah satunya aja. Misalnya sembahyang zahirnya tapi hatinya layau. Kada ingat awan Allah, itu salah juga. Ada juga asa mengingat Allah, ya amda sembahyang, tapi kada mau berwaktu. Nah itu salah juga. Ada kajian orang bahari gitu. Kada bisa sembahyangan, asa ingat awan Allah, ya amda ya. Nah itu misalnya gini, hati kita kadang top datang husuk, top hilang. Jadi yang dihitung pahala tuh yang mana husuknya. Jadi yang dihitung tadi apa? Seberapa husuk kita dalam sembahyang. Misalnya ada husuk tadi dalam 3 detik, 5 menit. Nah itulah yang dihitung. Boleh sembahyang bacaan yang supaya mendatangkan husuk yang kita kada husuk diulang, tapi sembahyang surangan. Amun kita beimaman bebulik tak tinggal lawan imam batal. Nah, tuh. Jadi tadi misalnya sering-sering latihan. Kayak apa latihan? Ya, supaya orang semuaan yang mahir tuh pasti latihannya kuat, ya lah. Kita anak liha itu latihannya banyak. Amun sembahyang sesekali, ya apa? Hendak husuk banyak-banyak sembahyang. Tuh. Nah. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Malah disuruh di mana kita yang kada husuknya diulangi di situ. Itu boleh diulang-ulang bacaan supaya datang husuk. Hah? Kada betal, kada. Amun yang betal itu meninggalkan. Nah, makanya lah, misalnya nih, mana pentingnya sembahyang berjamaah, ya, tapi kada bisa husuk. Sembahyang sorangan bisa husuk. Nah, ya, mana pentingnya dua nih? Kalau kita sembahyang berjamaah kada hingga husuk nih, karena kiri kanan terganggu. Tapi kalau sembahyang sorangan bisa husuk. Ada ulama yang mengatakan bagus sembahyang sorangan karena sembahyang kada bisa husuk itu penyakit. Nah, tapi kalau sudah sembahyang sorangan ini bisa husuk, enak sembahyang sorangan bisa husuk. Latihannya sembahyang berjamaah, nah bisa husuk. Nah, itu bagusnya bisa husuk sembahyang
jamaah. Tapi kalau inya kada bisa datangkan khusyuk, latihan dahulu inya surangan. Tuh. Hah? Jadi ya setan apa tadi? Kalau orang ini sembahyangnya diterima, kabul, kada bekawan di neraka, maka kayak apa aja digodanya. Banyak pasukan tuh dikirimnya kita, ada yang masuk lewat pori-pori kita, ada di aliran darah, ada yang di mulut, ada yang di hidung, ada yang di mata, begentung-gentung. Ada yang di was-was, was-was ada juga. Nah, banyak, pasukannya banyak. Kata Imam Ghazali, maka zahir surah di dalam ayat ini, keterangan ayat wa aqimis shalah li zikri itu, yaitu surah wajib, ya, maka wajib mendatangkan khusyuk tadi. Maka tadi sembahyang surangan lebih khusyuk daripada berjamaah, mana yang penting? Mana yang bagus? Sembahyang surangan tapi khusyuk. Tuh. Kalau inya sembahyang berjamaah kada khusyuk, diambil fadilah sembahyang berjamaahnya cuman gitu. Ya kalau imamnya tadi hingkat nanggong. Amun supirnya mabuk gimana? Tarujuk-rujuk kemana lah? Supir tuh, imam ini supir lah. Supir tuh harus yang sehat, yang kuat fisiknya, yang pengalaman, bisa nyupir lah. Tapi kalau supirnya pengantukan, mabuk, tatumbur kemana-mana. Nah, ini kan bawa kita ya. Maka yang ahli. Dalam ayat ini wajib lah orang sembahyang itu khusyuk. Artinya, yakni wajib atas seseorang yang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang itu akan Allah Ta'ala. Ya, maka barang siapa sembahyang padahal hatinya lupa akan Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan mendirikan sembahyang, nol hasilnya. Nah tuh, barang siapa yang sembahyang kada ingat awan Allah, maka tidak dinamakan sembahyang, panat handar. Kayak begawi nabas kada berupah. Hendaklah suruh orang nabas tabaskan kabun kuneh, tapi kada diupah orang, jadi hasil lah. Panat handar. Apa lagi? Dan karena itulah, nah, maka ini dinasehati nih. Karena itulah seyogyanya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang itu, dan ingat hati kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah melihat akan Allah dan dinamakan akan dia maqamul ihsan. Nah itu ya, kita ini seolah-olah dalam sembahyang itu dilihat Allah walaupun kita kadang melihat inya. Nah, itu yang dinamakan ihsan, ya. Kita diangkat melihat Allah, tapi seakan-akan kita nih diintai Allah, muraqabah atau musyahadah, ya, merasa Allah tuh hadir, musyahadah tuh Allah tuh hadir dalam hati kita. Terus muraqabah, merasa dilihat Allah, diintai Allah, kemanapun hati kita layau tahu Allah. Atau jadi muraqabah tuh kayak apa nih? Ibaratkan tuh kayak
tikus di dalam lubang yang diintai oleh kucing. Nah, kayak itu kita nih, diintai Allah, diawasinya. Kadang ingkar kemana-mana lagi hati kita. Nah, itu ya. Jadi datangkan rasa apa tadi? Muraqabah. Muraqabah ini merasa diintai oleh Allah. Dan musyahadah. Musyahadah itu kesaksian hati kita hadir Allah itu di dalam hati. Nah, ya dah kalau sudah dua tuh bisa masuk. Ya. Jadi seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bermula ihsan. Ihsan itu adalah bahwasanya engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu seolah-olah engkau dilihat akan Dia. Nah, itu namanya ihsan. Setiap kali kita beribadah, itu seolah-olah ibadah kita diawasi oleh Allah. Maka jika tidak engkau melihat akan Dia, kita tidak bisa melihat Allah nih. Maka bahwasanya adalah Allah ia melihat akan dikau. Itu ya. Maka apik-apik sembahyang, jangan sembarangan. Apalagi hendak baca ancap talah. Nah, gas datang. Gas datang antrian. Nah, hendak baca ancap. Dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Artinya, dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya itu daripada yang lalai akan Allah Ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Janganlah, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman deh, jangan sekali-kali kau sembahyang tuh hati lalai. Adalah ceritanya Allah tuh raja. Ibaratnya lah, raja, kita bertamuan raja. Sembahyang nih hadiah kita ke raja. Kita bawakanlah hadiah yang baik. Senang lainnya. Tapi kalau kita bawakan hadiah yang kada cocok, kada pantas. Misalnya kita berhadiah nih apa yang bagus. Awan raja tuh misalnya kita berhadiah memberikan misalnya peliharaan burung yang bagus. Burungnya mati. Nah, jadi raja apanya nih? Apa mah hadiah ya aku burung mati. Samalah hati kita lalai itu mati. Artinya dia ada apa? Dia ada faedahnya. Nah, sesuatu yang ada faedahnya dihadiahkan ke Allah. Nah, apa enggak ada Allah syarek wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali kau sembahyang kata Allah dengan hati yang lalai. Tuh. Mungkin itu perayaan sembahyang tambahnya. Sedangkan sembahyang ya masih banyak anunya ialah peraturannya segala macam adabnya kita awan Allah apalagi kada mau sembahyang. Di orang tak apa bukan langsung ditakut-takut ya lagi langsung ditawaknya ke api neraka. Kenapa? Di hari kiamat karena yang pertama kali ditanya amal ibadahnya apa? Bukan puasa. Puasamu kayak apa? Dada itu dulu. Hajimu kayak apa? Dada. Umrahmu berapa kali? Dada. Yang ditakutnya apa?
sembahyang. Betul lah sembahyang. Janya kakak itu pang aku sembahyang kemampuan ya. Kemampuannya kada mau husuk. Aja Allah kada diterima puasanya, zakatnya, hajinya. Dada hingkat di anong itu dilanjutkan apa proses anonya tadi pemeriksaan karena sembahyangnya sudah kadang diperiksa lagi kada betul. Nah tapi kalau sembahyangnya betul yang lain-lain jadi dapat diperiksa kepalaannya. Tuh. Kayak tadi supirnya kada betul habis penumpangnya kecelakaan numbur masuk ke jurang. Nah, itulah sembahyang itu supirnya amal. Nah, maka penting kuncinya sembahyang kan kita sudah belajar rukun-rukun sembahyang, sunah-sunah sembahyang itu diamalkan. Terus menjaga hati selalu hadir Allah di dalam hati. Kayak apa caranya? Makna-makna sembahyang itu diresapi, apa yang dibaca hatinya hadir, yang dibacanya tuh hadir, apa yang dibacanya. Kalau kada bisa menghadirkan makna-makna sembahyang supaya kada layau kemana-mana, berzikir Allah, 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 Allah dalam hati. Walaupun mulut membaca Fatihah, di hatinya Allah, 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 Allah. Nah, itu ada yang ulama mengatakan boleh kayak itu, tapi dalam tahap latihan. Masa latihan terus? Nah, kalau satu terus. Kada mau naik kelas. Ya berusaha lah. Kan ada kemudahan bagi orang yang nuntut ilmu. Walaupun inya belum bisa, belum mampu. Tapi dianggap sudah bisa. Karena pahala nuntut ilmu tuh fadilahnya ganal. Tuh. Tapi ini bagi orang yang dia nak nuntut ilmu ya kayak apa? Ada pula tuh sayangnya leh. Kita bersyukur dapat hidayah. Yalah, seandainya orang tahu cerita kayak ini, mungkin banyak meninggalkan pekerjaan. Wah, begitu belajaran kita. Yalah. Nah, itu kita untungnya dapat hidayah. Banyak orang yang sekitar kita belum dapat hidayah. Yalah. Tapi jangan pulang merasa harat pada orang. Merasa alim pada orang. Nah, itu udah boleh. Ini tapi hendak belajaran ya. Apa kakak nak sembahyangnya, jangan merasa harap pada orang, merasa mulia pada orang. Yang jelas ilmu akhiratnya agan kita pakai surang. Tuh. Ini ilmu penting nih leh. Ilmu yang sangat penting. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan tegah di dalam ayat itu, larangan di dalam ayat tadi, yang melarang kita sembahyang dalam keadaan lalai, lupa, itu yaitu tegah haram. Nah, haram sembahyang, hati yang lalai, ini menurut ilmu tasawuf ya nak, yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram, dan haram itu daripada kejahatan. Nah, mas ini kene mengerjakan sembahyang tapi jatuhnya haram, padahal ini sembahyang tapi mengerjakannya kenapa? Karena dihukumnya lalai kepada Allah Ta'ala itu haram, kejahatan. Nah, dari karena inilah Nabi SAW bersabda, malam tanhihi sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdud minallah ila bu'dan. Artinya
Barang siapa yang tiada menegakkan sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan dan daripada mungkar, niscaya tiada lebih daripada Allah Ta'ala, hampirnya melainkan jauh. Nah, jadi orang sembahyang yang hatinya lalai tadi bukan malah dekat dengan Allah, malah menjauh. Nah, itu bahayanya lah. Aturan kita ini menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan sembahyang hati yang lalai, yang lupa, yang tidak bisa menghadirkan Allah dalam hatinya, yang tidak bisa mendatangkan khusyuk, itu bukan malah dekat dengan Allah, malahan makin menjauh. Nah, itu kejahatannya. Nah, orang sembahyang yang tadi bisa khusyuk. Nah, mudah-mudahan kita pelan-pelan dengan latihan-latihan bisa sembahyang lebih khusyuk